Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Melik Maulana dengan NIM 2004080 kelompok 6 penyaji pertama. Di sini kami akan menjelaskan mengenai buku Rethinking Social Studies Teacher Education in the 21st Century. Di sini kami akan menjelaskan chapter 6, yaitu Rooting the Literacy of Citizenship, Idea that Integrates Social Studies and Language Art in the Cultivation of a New Global Mindset. Di dalam chapter tersebut terdapat 11 sub-pembahasan. Sebelum kita membahas mengenai subbab yang ada di dalam chapter tersebut, sebelumnya kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang apa itu literasi. Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Subbab yang pertama adalah literasi yang dibutuhkan oleh warga yang memiliki kesadaran global. Menurut Merriam-Webster and literasi yang dibutuhkan warga seluruh dunia adalah kesanggupan tulis-menulis, yang umumnya didefinisikan sebagai kesanggupan dasar untuk membaca dan menulis. Maksudnya adalah setidaknya para pendidik harus membuat warga mengetahui akan huruf, karena itu sangat penting dan ilmu yang sangat dasar yang harus dimiliki setiap warga negara. Yang kedua adalah literasi kritis. Menurut Copy, kemampuan membaca yang kritis adalah kemampuan membaca teks secara aktif dan reflektif agar dapat lebih memahami ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam hubungan manusia. Yang ketiga ada literasi masyarakat. Pola pikir yang berorientasi pada tindakan ini dapat diungkapkan melalui penciptaan proyek berbasis masalah dalam konteks guru. Yang pertama, identitas isu yang mendesak perubahan, sebagaimana terinspirasi oleh pengamatan kebutuhan komunitas pembelajaran. Yang kedua, penelitian kebutuhan yang dikenal termasuk pengumpulan data dan analisis. Dan yang ketiga, buatlah rencana aksi yang akan disajikan kepada para pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi perubahan yang diinginkan. Dari kegiatan semacam itu harus berdasarkan apa yang Serir rujuk sebagai kurikulum untuk kehidupan yang berpusat pada gairah hidup dan pengalaman pembelajaran. Yang keempat ada literasi budaya. Konsep ini eksklusif dan tidak berhubungan dengan gagasan memperluas kesadaran budaya dan keterkaitan yang diperlukan dari pelajar yang pada zaman global ini. Oleh karena itu, penulis mengklaim kembali istilah ini sebagai kemampuan belajar untuk dapat mendengar dan menghormati suara-suara dari semua budaya dan mencari keterhubungan. Yang kelima ada literasi digital. Literasi digital dapat didefinisikan sebagai kesadaran sikap dan kemampuan individu untuk secara tepat menggunakan perangkat digital dan fasilitas untuk mengidentifikasi, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menganalisis sumber digital, membangun pengetahuan baru, menciptakan ekspresi media, dan berkomunikasi dengan orang lain dalam konteks situasi kehidupan tertentu untuk memungkinkan tindakan sosial yang terstruktur dan untuk memikirkan masalah ini. Yang keenam ada mengatasi masalah literasi. Para penulis berpendapat bahwa permasalahan ini adalah tanggung jawab para pengajar untuk memimpin perubahan dengan menyediakan para calon guru pengetahuan, alat, dan pengalaman yang diperlukan untuk memfasilitasi transformasi instruksional yang dituntut ini. Yang ketujuh ada literasi kolaboratif. Ini menuntut perlunya pergeseran dalam bagaimana pendidikan memupuk keterampilan kolaborasi yang kaya melalui berbagai disiplin ilmu. Kesusetaraan mendukung perlunya kerja sama kolaboratif dan kemitraan sebagaimana dibuktikan melalui standar pembelajaran digital bagi siswa atau siswi. Yang kedelapan ada mendukung 4 kebiasaan berpikir. Yang kesembilan ada membangun tempat integrasi di kelas dasar. Yang ke-10 ada mendukung literasi. Dan yang ke-11 ada tindakan literasi untuk warga negara global. Literasi yang tidak lebih dari strategi yang berguna sebagai ajakan untuk dapat bertindak dengan benar. Tindakan dari literasi tidak dapat dipisahkan dengan 4 kebiasaan pemikiran yang mencakup kesadaran akan masalah pikiran yang luas untuk menciptakan solusi yang
kontemplasi untuk merefleksikan sebuah tindakan dan keyakinan yang kritis untuk bertindak, yang dapat dijadikan sebagai pelajaran baru. Oleh karena itu, literasi yang dibutuhkan adalah literasi yang dapat menginspirasi siswa sebagai agen perubahan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Al-Faruq Jumafri dengan NIM 208129 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai intisari buku dan juga kesimpulan dalam bab ini. R. Crown dan Alexander Kwenka telah menjelaskan materi secara rinci dalam setiap pembahasannya. Misalnya saja dalam subtopik mengenai cara mengatasi masalah literasi, R. Crown dan Alexander Kwenka menjelaskan beberapa masalah terkait literasi di dunia global yang terus berkembang. Selain itu juga terdapat beberapa solusi untuk mengatasi masalah literasi, diantaranya dengan memperbaiki kurikulum dan cara pengajarannya. Bab ini pada dasarnya memang ditujukan untuk membahas literasi kewarganegaraan, tetapi karena subbab topiknya menampilkan pembahasan yang banyak dan buku originalnya ditulis dalam bahasa asing, sehingga ada kesulitan untuk memahaminya. Sehingga pembaca yang sedang mempelajari mengenai literasi kewarganegaraan diharuskan untuk menganalisis lebih dalam agar materi yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah. Kelebihan dari chapter atau bab ini adalah dalam menjelaskan secara rinci dengan pandangan yang luas, sehingga banyak materi yang dibahas tidak menggantung. Menurut penulis juga, buku ini cukup layak untuk dipakai sebagai salah satu referensi untuk mempelajari terkait kajian sosial. Buku ini diterbitkan tahun 2016 sehingga pembahasannya cukup relevan dengan keadaan saat ini sehingga cocok untuk dibaca. Sesuai dengan judulnya, subbab ini berhasil memberikan materi yang relevan dengan kebutuhan terkait literasi kewarganegaraan. Hanya saja kalimat yang digunakan dalam penulisan bab ini sangat rumit untuk dipahami sehingga terkesan kurang komunikatif. Maka dari itu, seseorang yang membaca buku ini diharuskan membacanya secara perlahan dan berulang untuk memahami apa yang disampaikan dalam buku ini. Kekurangan lainnya yaitu teknik penulisan dari bab ini kurang terstruktur. Penulisan hanya memfokuskan pembahasan pada bagian chapter masing-masing, bukan secara keseluruhan. Kesimpulannya adalah dari pembahasan bab di atas kita dapat mengetahui pentingnya peran dari literasi. Literasi sebagai dasar yang utama yang harus dimiliki oleh setiap warga. Dalam bab ini juga dibahas mengenai fungsi dari literasi itu sendiri untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan dari masyarakat untuk berpikir dan bertindak secara kritis. Literasi sendiri dibutuhkan untuk mengenai ekspresi kedisiplinan dalam mempelajari sosial, sebuah pendekatan instruksional, interdisipliner, dan penerapan pengetahuan dalam tatanan dunia nyata. Dalam bab ini juga menjelaskan akan pentingnya peran dari seorang guru dalam mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan literasi. Guru juga memiliki tanggung jawab yang besar akan dunia literasi sebagai pemimpin perubahan. Oleh karena itulah dalam bab ini dibahas mengenai bagaimana sikap guru untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Dalam pembelajaran mengenai literasi tidak hanya diajarkan mengenai tulis-menulis, melainkan literasi digital pun perlu dipelajari. Dengan melihat akan pentingnya literasi, maka literasi harus menjadi budaya di masyarakat. Selain itu juga kita harus melakukan suatu tindakan yang dilakukan sebagai implementasi dari literasi. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.